Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hajat-hajatnya Allah segera kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dulu. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan apa yang saya sampaikan nanti semoga bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya, dan umumnya untuk teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang membutuhkan masukan atau motivasi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Saya doakan bagi teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang terlilit amanah hutang, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran jalan rezekinya, dan Allah segera membantu untuk melunaskannya. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan kerumitan hidup, semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik sehingga teman-teman semuanya bisa segera menyelesaikan dengan cara yang baik pula. Bagi teman-teman yang mempunyai testimoni kedahsyatannya sholawat ya, sholawat yang sudah teman-teman istiqomahkan dan teman-teman merasakan manfaat dari sholawat tersebut, silahkan teman-teman bisa kirim testimoninya di nomor saya 082229937060. Oke teman-teman ya, di kesempatan kali ini saya mau sharingkan tentang pengalaman dari Mbak L. Nah di sini saya sebut dengan panggilan Mbak L karena beliau tidak minta disamarkan ya teman-teman ya namanya. Oke, saya bacakan. Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kasih testimoni sholawat, tapi tolong nama saya disamarkan aja ya Mbak. Sebenarnya udah lama sih Mbak, saya tahu kalau sholawat itu bisa untuk menyelesaikan semua masalah. Saya tahu itu dari ceramah juga, tapi saya lupa dari ustadz siapa, cuman belum pernah saya praktekkan karena saya pribadi waktu itu masih kurang yakin. Tidak sengaja channel Mbak Ana melintas di beranda saya. Pas saya lihat itu Mbak Ana lagi pas bahas-bahas tentang hutang yang bisa lunas dengan menggunakan wasilah sholawat. Akhirnya saya coba praktekin baca sholawat munjiat 500 kali dalam seharinya. Kebetulan banget saya ada hutang 35 juta. Jadi ceritanya itu saya hanya coba-coba aja Mbak, karena lihat temen saya kok enak banget bayarnya, cicilannya juga ringan, bunganya kecil. Akhirnya saya ambil dari satu pinjol buat beli perabot rumah tangga semacam Tupperware, tapi bukan Tupperware. Pikiran saya kan saya punya penghasilan sendiri dan saya dapat dari suami juga yang ngasih tiap bulannya. Kalau saya ambil sedikit buat bayar pinjol kan masih ada sisa. Setelah lunas akhirnya saya ketagihan setiap kali pengen apa aja saya ambil ke pinjol. Saya singkat ya Mbak, entah yang keberapa kalinya itu saya lupa. Ada kebutuhan yang mendadak dan mendesak yang di situ saya harus mengajukan pinjaman cepat untuk pengobatan suami. Tapi di situ nggak satupun yang saya dapatkan. Bahkan saya juga mengajukan pinjaman online dengan aplikasi. Tapi nggak di ACC juga, mungkin karena udah banyak pinjaman saya. Jadi saya pinjam ke para pinjol-pinjol, dari pinjol satu ke pinjol yang lain itu hanya untuk melunasi pinjol-pinjol yang awal.
Dari situ saya ngerasa muter terus, nggak habis-habis, pinjol saya malah makin banyak, sampai total 35 juta. Alhamdulillah dzalik ya teman-teman ya. Saya puter-puter channelnya Mbak Anas, berkali-kali saya puter. Saat itulah rasanya ada ketukan hati yang tergerak untuk lebih mendekatkan diri pada Allah, memohon ampunan pada Allah. Saya jalankan sholat taubat, tahajud, duha, tergerak untuk semangat istiqomahin sholawatan. Saya tersadar bahwa memang selama ini saya ngerasa jauh dari Allah. Mungkin karena sebab itu cara Allah menegur saya. Saat itu juga saya kencengin dan saya istiqomahin sholawat munjiat 500 kali, syajaratun nukut dan adriknik 1000 kali, Jibril 5000 kali, dan saya juga baca doa pelunas hutang di setiap habis sholat. Doa pelunas hutang itu ya teman-teman, yang Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak, itu ya teman-teman ya, doa pelunas hutang. Saya serahkan semua pada Allah, benar-benar pasrah. Tiba-tiba aja saya memergoki 2 orang cerita ke suami. Suami mendiamkan saya, nggak nyapa, nggak ngobrol, kita saling berdiaman. Tapi di situ saya nggak menyerah untuk jalankan riyadhah dengan bimbingannya Mbak Ana, dan saya praktekin ilmu-ilmu privatnya Mbak Ana itu. Sholawat nggak berhenti dalam hati sambil doa ngomong sama Allah untuk dilembutkan hati suami saya seperti sedia kala dengan suasana harmonis. Dan Allah segera lunaskan hutang pinjol saya. Masya Allah, Alhamdulillah, dalam waktu 2 minggu kemarin itu lunas semuanya Mbak. Suami yang tiba-tiba bantuin melunasinya. Suami dapat uang dari adiknya yang ngasih cuma-cuma 40 juta. Dan saya minta maaf ke suami atas segala kekhilafan saya. Alhamdulillah, suami dengan mudah memaafkan saya dengan syarat tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah saya perbuat kemarin-kemarin. Itu ya teman-teman ya, Masya Allah. The power of sholawat ya. Berawal dari coba-coba hutang pinjol yang dirasa lihat temennya kok enak, bayarnya enak, kemudian bayarnya kok dikit ya, kok gampang, kok mudah, kemudian bunganya kok kecil, akhirnya tertarik untuk meminta hutang pinjol ya, karena di situ berawal berkeinginan untuk membeli peralatan rumah tangga sejenis Tupperware, tapi bukan Tupperware ya teman-teman ya. Nah di situ akhirnya pikirannya Mbak L ini kan, Mbak L punya penghasilan sendiri ya kan, kemudian dari suami juga dapat setiap bulannya ya. Kemudian Mbak L ini ngerasa nanti kalau misalkan aku ambil sedikit kan nggak kerasa ya kan, mudahlah, gampang untuk bayarnya ya, untuk melunasinya gampang. Nah kemudian teman-teman, setelah 1 kali dicoba kok enak, bayarnya lancar, kemudian waktu udah lunas, kemudian di situ ada rasa ketagihan ya teman-teman ya, ada ketagihan setiap kali ada kebutuhan apa aja larinya ke pinjol ya kan, larinya ke pinjol karena ngerasa punya penghasilan sendiri, kemudian belum lagi dari suaminya yang setiap bulannya itu ya kan, gampang aja, mudah untuk melunasinya, kalau diambil sedikit masih ada sisa untuk keperluan yang lainnya. Nah ujung-ujungnya gara-gara riba ya kan, gara-gara riba yang di situ ada dosa di dalamnya, dan Mbak L itu nggak sadar kalau sebenarnya riba itu benar-benar dosa besar juga ya teman-teman ya. Jadi riba itu termasuk dari dosa besar setelah setelah syirik dan zina. Jadi setelah syirik, zina, kemudian riba, jadi itu adalah masuk dari kategori dosa besar ya kan. Dan di situ Mbak L ini nggak sadar kalau di situ memang pinjol itu termasuk dari riba, dan nggak sadar bahwa riba itu sendiri adalah ada dosa di dalamnya. Nah jadi kalau misalkan ada dosa karena riba di dalamnya ya teman-teman ya, di situ menjadikan rezeki itu jadi jadi seret, meskipun di situ punya penghasilan sendiri yang menjadikan seret, gimana yang tiba-tiba aja ada pengeluaran yang
yang tidak disangka-sangka, ya kan. Misal yang teman-teman ya, ada aja pengeluaran yang dikeluarkan, misal kayak mesin cuci rusak, kemudian ada perabotan rumah lain yang rusak, sehingga mengakibatkan di situ apa, mau nggak mau harus beli lagi, atau mau nggak mau harus di servis, sehingga di situ apa, mau nggak mau harus mengeluarkan uang di apa ya namanya, di yang tidak disangka-sangka, yang tiba-tiba aja ada salah satu keluarganya yang sakit, ya kan, yang di situ mau nggak mau harus mengeluarkan uangnya. Nah, tanpa disadari setiap hari mengeluarkan uang tanpa tanpa apa ya namanya ya, tanpa disangka-sangka. Akhirnya apa? Saat waktunya bayar udah jatuh tempo, nggak ada uangnya. Kemudian apa? Mengajukan pinjaman baru lagi ke pinjol yang baru buat menutup pinjaman ke pinjol yang awal. Kemudian muter seperti itu lagi ya, buka baru menutup untuk pinjaman ke pinjol yang lama, buka baru untuk menutup pinjol yang lama. Seperti itu terus sampai terkumpul berapa? 35 juta. Naudzubillah min dzalik ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah coba-coba untuk apa, berpikiran ke lari ke pinjol, jangan pernah terbesit selalu mencari apa ya, hutang dan hutang, apalagi di situ ada ribanya, ya kan. Semendesak apapun saat butuh untuk biaya sekolah anak, bayar anak sekolah, untuk makan, untuk keperluan yang lain, semendesak apapun, jangan pernah coba-coba yang namanya apa, pinjol. Jangan pernah coba-coba yang namanya apa, hutang, apalagi di situ riba, itu jangan banget ya teman-teman ya. Hilangkan pikiran kita, ya kan, hilangkan pikiran kita, mindset kita. Biasanya tuh kan orang itu kan gini ya teman-teman ya, banyak orang-orang itu yang pemikirannya seperti ini, kalau nggak dengan kredit, ya kan, kalau nggak dengan kredit nggak bisa kebeli. Nah, mindset yang seperti itu, pola pikir yang seperti itu pola pikir yang kurang benar. Mindset yang seperti itu, mindset yang kurang benar. Ketika kita itu mindsetnya seperti itu, pengen apapun larinya ke kredit, nah padahal kredit itu adalah apa, masuk ke dalam kategori riba. Dan riba itu adalah dosa besar setelah dosa syirik dan zina, itu teman-teman ya. Dan itu sangat apa, menggerogoti diri kita, termasuk jalan rezeki kita jadi tersendat-sendat, jalan rezeki kita itu jadi apa ya namanya ya, tersendat-sendat, macet ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi jangan pernah punya pemikiran yang seperti itu. Harus kita bisa punya kalau dengan cara kredit, itu pola pikir, pola mindset yang salah, yang kurang benar. Jadi jangan pernah punya mindset yang seperti itu. Pola mindsetnya coba dirubah untuk apa ya, aku bisa membeli apapun, aku bisa membeli apa yang aku butuhkan dengan cash. Nah seperti itu ya teman-teman ya, aku bisa membeli apapun yang aku butuhkan dengan cara cash. Nah seperti itu. Jadi jangan pernah hilangkan pemikiran-pemikiran kredit, apalagi di situ pinjol, soal pinjol. Sebutuh apapun, saat butuh uang untuk bayar anak sekolah, saat butuh untuk makan, saat butuh untuk keperluan yang lain dan lainnya, ya kan, jangan pernah punya pemikiran untuk lari ke pinjol ya. Kita punya Allah dan kita sudah tahu caranya bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki yang baik dengan cara yang halal, lebih baik, ya kan. Kita deketin Allah, kencengin sholawatnya ya. Nah, jadi jangan macem-macem pikiran apa ya, aku butuh uang nih, siapa ya yang mau ngebantuin aku, siapa yang mau nolongin aku, siapa yang cari pinjol di mana. Nah, kemudian cari pinjaman dengan aplikasi online. Jangan ya teman-teman ya, kencengin aja sholawatnya, rayu Allah, deketin Allah, minta sama Allah. Di saat kita itu udah ngencengin sholawat, kita udah mengistiqomahkan sholawat, itu yakin teman-teman ya, yakin Allah itu nggak akan membiarkan hambanya yang di situ sudah mengistiqomahkan sholawat, yang di situ udah apa ya, menggunakan riyadhus sholawat dan ibadah-ibadah yang lain dalam pendekatan kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Di situ Allah nggak akan membiarkan hambanya apa, bersusah apa ya, kesusahan dalam jangka panjang.
Allah akan segera menghadirkan pertolongannya itu dengan cara yang cepat. Nah, jadi jangan pernah jangan berpikir bahwa dengan sholawat langsung Allah menghadirkan pertolongannya, bukan. Tetapi di situ apa? Di saat kita itu udah mulai mengistiqomahkan, udah mulai semangat dalam bersolawat, udah mulai mengistiqomahkan, dan itu berturut-turut, ya kan, setiap hari kita jaga keistiqomahan kita untuk selalu bersolawat. Saat kita membutuhkan apa aja yang menjadi kebutuhan kita, saat kita membutuhkan pertolongan Allah, Allah cepet banget memberikan pertolongannya. Allah cepet banget untuk memberikan apa bantuannya melalui siapa aja, ya kan, entah itu melalui saudaranya, atau melalui orang tuanya, atau melalui orang-orang baik yang Allah hadirkan kepada si fulan yang sedang membutuhkan pertolongan itu. Ya, jadi cara Allah untuk menghadirkan pertolongannya itu kan bermacam-macam, ya kan. Cara Allah itu banyak sekali, ya, dan itu sangat unik. Ya, jadi jangan pernah putus-putus dari sholawat. Kencengin sholawatnya, deketin Allah, minta sama Allah, bangun di sepertiga malamnya Allah, di situ minta memohon kepada Allah. Bila perlu menangis, tetapi di situ jangan pernah menangis dengan apa keluhan-keluhan yang dengan penuh kesedihan-kesedihan. Datang di sepertiga malamnya Allah dengan hati yang dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, ya teman-teman, ya. Jangan datang kepada Allah dengan rasa kesedihan, jangan datang pada Allah dengan mengeluh-mengeluh, ya kan. Hilangkan itu semua, ucapkan doa dengan kalimat-kalimat yang baik. Engkau maha baik, ya Allah, Engkau selalu menghadirkan kebahagiaan kepadaku, Engkau melunaskan semua amanahku, ya Allah. Ya, aku percaya dengan segala keajaibanmu, aku percaya dengan segala pertolonganmu itu benar nyata. Engkau menghadirkan pertolongan di waktu yang tepat. Nah, ada ya teman-teman, ya, teman-teman itu yang nge-DM udah bersolawat, udah coba deketin Allah, tapi udah menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi pertolongannya belum kunjung datang. Teman-teman, Allah itu menghadirkan pertolongannya itu pada waktu yang tepat, gitu ya teman-teman, ya. Jadi bukan karena masalah cepat atau lambatnya Allah memberikan pertolongan, tapi Allah itu akan menghadirkan pertolongannya itu di waktu yang tepat. Nah, yang paling penting di sini adalah jangan salah jalur, jangan salah ambil langkah, ya teman-teman, ya. Selalu jangan keburu meminta pertolongan kepada selainnya Allah, ya. Selalu minta kepada Allah dulu, meminta kepada Allah. Allah lagi, Allah dulu, Allah lagi, dan selalu Allah. Selalu Allah. Jadi tetap optimis, ya kan, tetap optimis, selalu berhusnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, kemudian sepenuhnya pasrah kepada Allah, ya. Pasti di situ nanti Allah menghadirkan pertolongannya. Nah, pertolongan Allah berupa apa? Pertolongan Allah itu luar biasa banget, ya teman-teman, ya. Nah, ketika kita itu udah mampu untuk sepenuhnya pasrah kepada Allah, pasti di situ Allah segera menghadirkan pertolongannya. Melalui siapa dan bagaimana prosesnya itu kita nggak usah mikirin, ya kan, karena itu menjadi urusan Allah, ya. Jangan sampai kita itu salah langkah, dan sudah nggak zamannya lagi ketika kita itu butuh apapun, ya kan, butuh uang larinya ke pinjol, itu sudah nggak zamannya. Butuh apapun larinya ke Allah, ya kan. Butuh apapun lagi, butuh apapun, punya persoalan apapun apapun, larinya ke Allah. Kencengin sholawatnya, insya Allah dengan sholawat itu Allah segera menghadirkan pertolongannya. Dengan barokahnya sholawat, jadi sholawat itu kan tidak ada persoalan dunia, ya kan, yang nggak selesai itu dengan sholawat. Sudah pasti kelarnya, sudah pasti Allah tuntaskan dengan barokahnya sholawat, sudah pasti kelarnya dengan sholawat, ya teman-teman, ya. Satu kali aja kita baca sholawat, Allah membukakan 70 pintu kebaikan akhirat, ya kan. Allah juga bukakan 30 pintu kebaikan dunia. Apa aja 70 pintu kebaikan akhirat? Salah satunya kita semakin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jalan menuju kebaikan itu Allah permudahkan semuanya, ya kan. Yang enggan dalam beribadah jadi makin rajin lagi, enggan sholat jadi rajin sholatnya, enggan baca Al-Quran jadi rajin baca Al-Qurannya, enggan sodakoh jadi senang bersodakoh, nah, dan lain sebagainya. Kemudian
apa? Yang 30 pintu kebaikan dunia itu apa aja? Satu persatu hajatnya Allah kabulkan. Amanah, ada amanah hutang Allah tuntaskan, Allah kelarkan, ya kan? Allah bantu untuk melunasinya. Ya, yang penting di sini teman-teman jangan keburu meminta pertolongan kepada selainnya Allah. Lari dulu kepada Allah. Bangun di bangun di malam hari, bangun di sepertiga malamnya Allah, minta sama Allah, ya kan? Di situ waktu-waktu interaksi kita kepada Allah luar biasa banget ya. Komunikasi kepada Allah kita jaga. Nah, menangis dengan rasa syukur, datang kepada Allah dengan membawa rasa syukur, ya. Kemudian kencengin sholawatnya, jaga selalu ibadahnya, minta selalu kepada Allah, datangin Allah, yakin dengan penuh keyakinan Allah segera menghadirkan pertolongannya, gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya dalam penyampaian, banyak kekurangan. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.